Haleluya. Salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Malang sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 3. Yesus sudah berkata bahwa dalam Yohanes 14 yang ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Petrus dalam Kisah Rasul 4 ayat 12 mengatakan, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus, karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau dan seisi rumahmu, maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu. Paulus berkata demikian dalam Kisah Rasul 16 ayat 31. Kiranya damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Selamat pagi, selamat kita beraktivitas, dan semangat Roh Kudus menyertai kita. Doa dan harapan saya, kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman, kekuatan doa akan terus menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau memilih kami untuk suatu tugas yang besar bagi hormat kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saya akan membacakan 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tapi sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Jadi jelas bahwa firman Allah mengatakan bahwa kita adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Tema kita adalah dipilih untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Nah, dari pembacaan saya mengajukan pertanyaan, mengapa kita harus memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar? Kita harus memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar menurut 1 Petrus 2 ayat 9-10, karena satu, kita adalah orang-orang yang terpilih. Jadi kalau orang-orang yang terpilih tentu ada tugas dan tanggung jawab yang lebih yang dianugerahkan Tuhan kepada orang-orang percaya. Karena kita orang-orang yang terpilih, kita akan memberitakan tentang siapa yang memilih kita, siapa yang memberikan hak itu kepada kita untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Karena itu dikatakan dipilih untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah. Perbuatan-perbuatan yang besar, kalau engkau bisa dipilih, itu bukan karena engkau hebat, tapi memang sudah rencana Allah sejak dunia belum dijadikan, kata firman Allah. Bahkan firman Allah sebelum engkau dilahirkan, engkau telah dipilih oleh Tuhan. Jadi saya mengingatkan kepada setiap kita yang belum dipilih, jangan minder, jangan berpikir, oh aku tidak dipilih. Belum tentu. Karena kita lihat bagaimana orang yang mati di kayu salib itu. Dua orang yang mati di kayu salib itu, yang satu menyadari tanpa dia harus mengatakan bahwa saya bertobat. Dia tidak mengatakan itu. Tetapi dia mencela temannya yang mengatakan bahwa seharusnya dia mengatakan dengan jelas bahwa mereka itu layak menerima hukuman, tetapi Tuhan tidak demikian. Karena dosa-dosa dan pelanggarannya dia menyadari, lalu kemudian Yesus berkata, ketika dia berkata kepada Yesus, kalau engkau nanti ada di Firdaus, ingatlah akan aku. Sesungguhnya hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku dalam Firdaus Allah. Jadi dia dipilih, di ujung kehidupannya dia dipilih. Jadi kalau Anda masih di luar sana, ingatlah Tuhan tidak salah memilih. Kita tidak tahu apa yang dikerjakan Tuhan dalam hidupmu. Tiba-tiba nanti engkau bisa menerima rahmat Tuhan, kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan di masa ujung kehidupanmu. Kita tidak tahu.
Jangan menjengkali kuasa Allah, jangan menjengkali roh Allah dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita imamat yang rajani. Kita umat yang beribadah, umat yang mempercayakan hidup kepada Tuhan saja. Jadi kita beribadah, kita memuliakan Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita sujud di hadapan Tuhan. Karena apa? Itu rasa ungkapan syukur kita untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar yang telah Tuhan lakukan dalam hidup kita dengan memanifestasikan penyembahan kita kepada Tuhan. Dan karena engkau imamat yang rajani, tentu kita sebagai imam-imam Allah yang membawa misi untuk memberitakan kasih karunia Allah, dan terutama yang akan kita beritakan tentang Yesus itu, apa yang sudah telah Yesus lakukan dalam hidupmu. Yesus yang harus menjadi poros sentral pemberitaan kita, bukan diri kita, bukan hidup kita, tapi Yesus. Yesuslah yang menjadi sentral, menjadi fokus dalam pemberitaan kasih karunia itu. Karena apa? Kita dipilih menjadi imamat yang rajani bukan karena hebat kita, tapi karena kasih karunia yang Tuhan anugerahkan, sehingga kita dibuat menjadi imamat yang rajani, imamat yang dimana kita menjadi umat daripada Allah untuk mempermuliakan Dia, mengagungkan Dia. Dan yang ketiga dikatakan kita bangsa yang kudus. Ya, ini agak berbeda ya. Kalau disebut kita bangsa yang kudus, kita tidak hidup dalam dosa, berarti kita hidup dalam kesucian Tuhan. Dan dalam Matius 5 ayat 48, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu adalah sempurna. Dalam 1 Petrus 1 ayat 15-16 dikatakan sana, sama seperti Dia yang telah memilih engkau, hendaklah engkau kudus dalam semua tingkah laku. Karena Tuhan yang memilih kita itu kudus, jadi hendaklah engkau kudus. Jadi karena Tuhan itu kudus, jadi kita harus kudus. Dalam arti kita tidak bisa menguduskan kita. Diri kita tidak akan bisa menguduskan diri kita sendiri. Kita butuh Tuhan, kita butuh Roh Kudus, kita butuh firman. Tadi kemarin minggu saya mengatakan Roh Kudus itu menguduskan kita, darahnya menguduskan kita, firman-Nya menyucikan kita. Sehingga kita punya perlengkapan semuanya untuk hidup kudus. Berbeda dengan dari dunia ini. Kita bangsa yang telah diasingkan oleh Tuhan untuk hidup dengan cara-cara Tuhan, bukan hidup untuk cara-cara dunia ini. Hidup berbeda dengan dunia ini. Karena apa? Kita memang berbeda. Dari awal kita sudah berbeda. Ketika pilihan itu jatuh kepada kita, kita hidup dalam kekudusannya. Memang kita tidak punya kekuatan untuk itu, tapi Tuhan telah memberikan buah Roh Kudus-Nya kepada kita. Salah satu engratianya, di mana engratianya, pengendalian dirinya akan berada dalam hidup kita. Sehingga ketika engratianya menguasai kita, kita mampu mengendalikan diri kita karena Tuhan. Bukan karena hebat kita sebagai manusia, itu karena Yesus, karena firman, karena Roh yang ada dalam hidup kita. Dan yang terakhir kata firman Allah, kita umat kepunyaan Allah. Wow, ini satu kebanggaan yang sangat luar biasa. Kalau kita menjadi umat kepunyaan Allah, milik Allah sendiri. Dan itu sebabnya karena kita punya kepunyaan Allah, kita layak untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar itu, yang sudah Tuhan lakukan bagi kita, bagi keluarga kita, dan bagi yang dimana Tuhan sudah menyatakan kasih karunia kepada yang lain. Dan kita rindu supaya mereka-mereka yang ada di luar sana, mereka juga bisa menerima kasih karunia daripada Tuhan itu, sehingga mereka juga menjadi bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Yang dahulu kita bukan umatnya, tetapi yang sekarang telah menjadi umat. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah dikasihani.
Dan itu suatu kebanggaan bagi kita ketika kita menjadi umat kesayangan Tuhan, umat Tuhan. Jadi hiduplah sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah dalam kehidupan Allah. Tugas kita hanya memberitakan apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Bukan apa yang sudah kita lakukan, tapi apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita, dalam membebaskan kita dari segala dosa dan kejahatan, untuk kita bisa memberitakan tentang Dia yang sudah membebaskan dan memberikan kemerdekaan sejati dalam setiap hidup kita. Doa dan harapan saya, biarlah setiap kita hidup sebagaimana yang diharapkan oleh Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Allah yang luar biasa, Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, yang menyatakan pilihan-Mu kepada kami. Kami bersyukur. Dan kalau engkau sedang sakit, apapun sakit penyakitmu, percaya bahwa Tuhan mampu menyembuhkan engkau. Arahkan tanganmu kepada Tuhan, dalam nama Yesus segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintahkan dalam nama Yesus, keluar! Dan oleh bilu Yesus engkau sembuh, oleh kuasanya engkau sembuh. Dan kami juga berdoa Tuhan, agar engkau Allah menyatakan segala kebaikan-Mu kepada mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengalami masalah, beban berat, dan lain sebagainya. Kalau engkau orangnya, arahkan tanganmu kepada Tuhan, dan dengarkan firman Allah, bahwa marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Yesus yang akan memberikan kelegaan bagimu. Percaya pertolongan Tuhan datang kepadamu. Dalam nama Yesus, tangan-tangan yang diarahkan kepadamu Tuhan. Tolong mereka lah dari segala masalah mereka, beban mereka, tanggung jawab mereka. Di dalam nama Yesus Kristus, sehingga mereka memuliakan Engkau, karena mereka menikmati kasih dan kuasa-Mu dan pertolongan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tentu saja di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau Anda ingin berdonasi, ada nomor-nomor di bawah ini. Kiranya Tuhan meringankan hati kita untuk berbuat sesuatu bagi mereka-mereka yang ada di Tapanuli. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat beraktivitas di pagi ini. Mantap, mantap, mantap!